Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ali Mustafa, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan makalah kami dengan judul Diamond Model Porter. Perkenalkan, saya Hamidatul Afifati Fauziah dan rekan saya Azizatun Nisa Irsyadiyah. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah dan konsep Diamond Model Porter, langkah-langkah Diamond Model Porter, serta contoh dan analisis Diamond Model Porter. The Porter Diamond secara tepat disebut sebagai Porter Diamond Theory of National Advantage, adalah model yang dirancang untuk membantu memahami keunggulan kompetitif yang dimiliki negara atau kelompok karena faktor-faktor tertentu yang tersedia bagi mereka dan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah dapat bertindak sebagai katalisator untuk meningkatkan posisi suatu negara dalam lingkungan ekonomi yang kompetitif secara global. Model ini dibuat oleh Michael Porter seperti gambar di layar gawai Anda. Otoritas yang diakui dalam strategi perusahaan dan persaingan ekonomi dan pendiri Institute for Strategy and Competitive di Harvard Business School. Ini adalah teori ekonomi proaktif, bukan hanya mengukur keunggulan kompetitif yang mungkin dimiliki suatu negara atau wilayah. Porter Diamond juga disebut sebagai Port Diamond atau model berlian. Diamond Model Michael Porter pertama kali diterbitkan dalam bukunya tahun 1990, The Competitive Advantage of Nations. Modelnya adalah ekonomi strategis. Ini mencoba menjelaskan mengapa satu negara lebih kompetitif dari yang lain dalam industri tertentu. Model ini sering digunakan oleh bisnis untuk menganalisis lingkungan kompetitif eksternal. Informasi ini kemudian dapat dijelaskan kekuatan relatif dari satu bisnis terhadap yang lain. Ini juga menjelaskan mengapa beberapa industri lebih menguntungkan daripada yang lain di wilayah tertentu. Dalam model tersebut, Porter mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa satu negara menjadi yang paling kompetitif untuk industri tertentu? Dalam modelnya, Porter menyebutkan ini sebagai home base. Sebagai contoh, Jerman adalah basis rumah untuk manufaktur mobil, dan Korea Selatan adalah bisnis rumah untuk elektronik konsumen. Yang kedua, mengapa perusahaan dari satu negara atau wilayah mampu mempertahankan keunggulan kompetitif dalam industri tertentu? Dalam model berlian, jawaban di atas pertanyaan-pertanyaan ini merupakan penentu keunggulan kompetitif. Nah, untuk model berlian Porter dapat digambarkan pada gambar layar gawai Anda. Model berlian menurut model tersebut ada 4 faktor yang menentukan keunggulan kompetitif nasional. Porter mewakili keempat penentu ini sebagai berlian. Keempat faktor penentu tersebut dapat dianggap sebagai lapangan permainan bagi industri di negara tertentu. Keempat determinan tersebut adalah yang pertama, faktor kondisional atau kondisi faktor. Kondisi faktor mengacu pada berbagai jenis sumber daya yang mungkin ada atau tidak ada dalam suatu negara. Sumber daya mencangkup hal-hal seperti sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, infrastruktur, dan sumber daya pengetahuan. Untuk memahami peran kondisi faktor, kita perlu membedakan antara kondisi faktor dasar dan lanjutan. Faktor dasar meliputi sumber daya alam dan tenaga kerja tidak terampil. Faktor lanjutan termasuk tenaga kerja terampil, pengetahuan, spesialis, dan modal.
Porter berpendapat bahwa faktor dasar tidak menghasilkan keunggulan kompetitif karena dapat diperoleh oleh perusahaan manapun. Hanya kondisi faktor lanjutan yang dapat menghasilkan keunggulan kompetitif. Kedua adalah demand conditions atau kondisi permintaan. Faktor utama dari kondisi permintaan adalah permintaan pasar rumah. Untuk memiliki keunggulan kompetitif bagi suatu industri, harus ada permintaan pasar dalam negeri yang kuat untuk produk atau layanan tersebut. Nyatanya, semakin banyak permintaan pelanggan pasar dalam negeri, semakin besar tekanan pada perusahaan untuk berinovasi dan berkembang. Kondisi permintaan ini menciptakan keunggulan kompetitif bagi negara tersebut dari waktu ke waktu. Kondisi permintaan meliputi faktor-faktor seperti ukuran pasar, tingkat pertumbuhan pasar, dan kecanggihan pasar. Kejenuhan pasar rumah awal adalah faktor lain yang dapat menyebabkan perusahaan berinovasi. Yang ketiga yaitu related and supporting industries atau industri terkait dan pendukung. Keberhasilan suatu industri dapat bergantung pada keberhasilan industri atau pemasok terkait. Kehadiran pemasok yang kompetitif secara internasional dalam suatu negara dapat membantu perusahaan yang menggunakan pemasok tersebut. Ini karena memberikan akses input yang hemat biaya. Bersamaan dengan ini memberikan akses awal ke produk baru dan mendorong berbagai informasi dengan cepat. Yang keempat yaitu firm strategi, struktur and rivalry atau strategi perusahaan, struktur dan persaingan. Daya saing perusahaan di suatu negara ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut menetapkan strategi dan strukturnya sendiri. Daya saing yaitu juga ditentukan oleh beberapa banyak persaingan yang terjadi antara perusahaan dalam industri tersebut. Bagaimana perusahaan disusun dan menetapkan tujuan akan berbeda dari satu negara ke negara lain. Ini akan ditentukan oleh banyak faktor sosial, politik, dan hukum. Persaingan yang intens menyebabkan dorongan untuk berinovasi. Keempat determinan tersebut adalah penentu utama dalam model, tetapi mereka bukanlah satu-satunya. Model tersebut juga menunjukkan bahwa ada dua determinan tambahan yang dapat mempengaruhi salah satu atau keempat determinan tersebut. Yang pertama yaitu government atau kebijakan pemerintah. Pemerintah juga memainkan peran penting dalam mengembangkan dan memperhatikan keunggulan kompetitif dengan menawarkan lingkungan yang kondusif bagi bisnis untuk berkembang. Ini termasuk mengembangkan infrastruktur yang kuat, memastikan praktik pasar yang adil, mengembangkan lembaga pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu change atau kondisi kesempatan. Selain itu, peluang atau keberuntungan juga dapat berkontribusi dalam keunggulan atau kerugian kompetitif. Misalnya, kejadian tak terduga seperti perang, bencana alam, situasi politik, dan lain-lain dapat berdampak positif atau negatif terhadap suatu industri atau negara, menciptakan keunggulan kompetitif atau menghapusnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Viva yaitu tentang langkah-langkah diamond model. Diamond model dipengaruhi oleh faktor-faktor penyusun daya saing yang dapat diidentifikasi secara deskriptif berdasarkan sumber primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan model Berlian-Porter atau Diamond-Porter. Komponen daya saing yang diidentifikasi meliputi kondisi faktor, kondisi permintaan, struktur, strategi persaingan, industri terkait, dan industri pendukung, faktor pemerintah, dan faktor kesempatan. Jenis-jenis strategi digunakan untuk menginventarisasi kondisi kelembagaan sehingga dapat ditentukan prioritas utama yang harus diselesaikan lembaga sesuai kondisi dan kepentingan lembaga. Penjelasan dari masing-masing strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama, competitive advantage
merupakan kemampuan lembaga untuk memperoleh kinerja yang lebih tinggi dibandingkan lembaga lain pada pasar yang sama. Pada matrik SWOT, hal ini merupakan pertemuan antara kekuatan dan peluang, sehingga suatu lembaga dapat melakukan rencana pergerakan yang lebih baik, agresif, dan ekspansif. Yang kedua, mobilization, pergerakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga, mengurangi ancaman yang datang. Kondisi ini merupakan pertemuan antara ancaman dan kekuatan. Pada kondisi ini, suatu lembaga mulai bertahan atas ancaman yang datang. Yang ketiga, tentang investment atau divestment. Kondisi ketika lembaga dihadapkan pada peluang, namun sumber daya lembaga tidak mampu untuk merealisasikannya karena dihadapkan pada kelemahan. Pada saat ini, pilihan suatu lembaga adalah berinvestasi untuk jangka panjang atau investment, atau melepas peluang yang ada atau divestment. Yang keempat, damage control. Kondisi ketika lembaga dihadapkan pada kelemahan dan ancaman yang sulit untuk dihindari. Maka, suatu lembaga harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak membahayakan keberlanjutan dari pelayanan lembaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang contoh dan analisis diamond model. Menurut Porter 1990, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan yang ada di negara tersebut kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Dalam teori Porter, ini juga menyatakan diamond model terdiri dari 4 determinan, faktor-faktor yang dapat menentukannya. National Competitive Advantage atau NCA. Terdapat 4 atribut, adalah yang pertama tentang faktor kondisi, faktor condition. Faktor ini mengacu pada sumber daya alam, modal, dan manusia yang tersedia. Contohnya yaitu perusahaan domestik yang bekerja di bidang iptek dan perusahaan yang bekerja di bidang pengelolaan minyak bumi. Yang kedua yaitu faktor permintaan, demand competition. Faktor dimensi yang paling menarik karena berkaitan dengan sifat konsumen yang dapat mendorong terciptanya produk atau jasa yang berkualitas. Contohnya yaitu permintaan barang atau jasa lebih berkualitas dan perusahaan yang harus berinovasi. Karena hal tersebut dapat menarik pelanggan, misalnya bisnis resto, kafe, hotel, maupun penginapan. Yang ketiga yaitu tentang industri terkait dan industri pendukung, relate and supporting industries. Contohnya yaitu dari supplier ke supplier lainnya, BUMN yang bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dalam bidang migas dan pelabuhan dan telekomunikasi. Yang keempat yaitu tentang persaingan struktur atau strategi perusahaan, firm strategy, structure and rivalry. Faktor ini menentukan suatu kondisi bagaimana perusahaan muncul atau tumbuh terorganisasi dan dikelola, serta sifat persaingan usaha di negara yang bersangkutan. Contohnya yaitu persaingan antar UMKM. Menghadapi persaingan perusahaan lokal di Indonesia saat ini semakin meningkat. Oleh sebab itu, perusahaan harus unggul dalam merebut faktor-faktor produksi. Faktor-faktor di sini adalah sumber daya atau research yang dimiliki suatu negara atas 5 kategori sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia, human research. Yang kedua, sumber daya alam, physical research. Yang ketiga yaitu sumber daya teknologi, knowledge research. Yang keempat, sumber daya modal, capital research. Yang kelima, sumber daya infrastruktur atau infrastruktur research. Dari pemaparan materi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Diamond Model Porter adalah model ekonomi strategis yang mencoba menjelaskan mengapa satu negara bangsa lebih berhasil daripada yang lain untuk industri tertentu. Menurut model tersebut, agar suatu industri memiliki keunggulan kompetitif nasional, 4 faktor penentu harus ada. Keempat faktor tersebut adalah yang pertama, kondisi faktor, kedua, kondisi permintaan, ketiga, industri terkait dan pendukung, keempat, strategi perusahaan, struktur, dan persaingan. Selain itu, tindakan pemerintah dan peluang dapat berperan dalam menentukan apakah suatu industri mencapai keunggulan kompetitif.
Terima kasih telah menyimak video kami hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.